Atas nama Moh Soleh dari Mahat Ali Syalafiyah Syafi'iyah Situbondo yang akan mempresentasikan tema papernya telaah ayat perang dalam surat At-Taubah, perspektif usul fikih. Sudah hadir? Padanya saya persilahkan. Ingat, waktu 10 menit. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil wusuli ila ma'rifatil usul wa yassara lana suluka manahija bi quwwatin awdaha fil uqul wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizina minallahi bil qabul, amma ba'd. Kepada yang saya hormati seluruhnya yang hadir di sini, semuanya ya, langsung saja karena dibatasi waktu yang sangat singkat, 10 menit, kami akan mempresentasikan naskah kami, judulnya bisa dibaca sendiri. Tulisan ini berawal dari salah satu guru kami yang seringkali melontarkan statement, karena guru kami juga aktif menyebarkan moderasi beragama ya. Beliau seringkali melontarkan statement bahwa moderasi beragama itu sesungguhnya selesai dalam tataran universal. Yang menjadi persoalan, tidak sedikit ajaran-ajaran Islam yang sifatnya partikular justru mengindikasikan legitimasi terhadap anarkis dan lain semacamnya atau radikalisme. Dalam kitab-kitab fikih misalnya acap kali kita jumpai diktum-diktum hukum fikih yang mengindikasikan hal itu. Misal dalam Wahhab, Syekh Zakaria Ansori mengatakan bahwa jaza qatlu ghairihim walau rahiban wa ajiran wa syaikhan wa zaminin wa a'ma wa zaminan wa illam yakum fihim qitalun wala ra'yun. Hal ini juga terkonfirmasi di dalam kitab muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwa yahillu qatlu dzakari rahibin wa ajirin wa syaikhin wa a'ma wa zaminin la qitala fihim wala ra'ya. Yang pada intinya kita muslim itu boleh membunuh non muslim dengan seperti yang tidak berstatus dhimmi dan lain semacamnya, termasuk perempuan dan bayi, anak kecil ya, sobi. Tentu itu yang menjadi persoalan bagi kami ketika dibaca dalam konteks keindonesiaan, karena warga Indonesia itu masih problem ya. Adapun usul fikih kami pilih sebagai perspektif, khususnya lebih spesifik adalah al-qawaid al-lughawiyah al-usuliyah yang nanti akan diklasifikasi menjadi at-tahlilul lafdi, at-tahlilul makna, at-tahlilul dalalah. Tapi kami cuma fokus karena dua yang dikaji, cuma fokus kepada at-tahlil lafzi dan at-tahlil makna. Dipilih karena usul fikih merupakan epistemologi bayani yang menjanjikan pembacaan terhadap nususus syariah atau teks-teks syariat secara proporsional, sehingga menghasilkan konklusi yang kontekstual. Beririsan dengan itu, acap kali radikalisme keagamaan bersumber antara lain karena pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam yang literal dan skriptural sebagaimana penelusuran Asyumardi Azra. Oleh karena itulah usul fikih kami pilih untuk mengkanter mungkin ya, dengan teks lawan teks gitu. Langsung ya. Adapun ayatnya itu bisa dibaca sendiri
faidan salahul ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Yang menjadi fokus kami cuma faktulul musyrikin, di mana kami menggunakan teori Amar untuk menganalisa faktulu. Kedua, al-musyrikin menggunakan teori at-tahlilul lafzi, yaitu umum khusus. Kalau yang Amar kan at-tahlilul makna. Lanjut karena ini singkat ke poin ketiga. Terus, nggak penting itu, sudah tahu semua kayaknya teman-teman. Terus, karena singkat ini, oke. Saya akan mulai, mungkin di sini di forum ini semua teman-teman akan sepakat bahwa Amar memiliki makna primer atau makna hakikat itu adalah wujub. Dan saya pastikan teman-teman akan sepakat bahwa tidak semua tek-tek atau tidak semua amar yang tersebar di dalam nusus syariah bermakna wujub. Ya. Tetapi masih banyak variabel makna yang lain. Hanya saja karena makna primer atau hakikat amar itu adalah wujub, maka untuk menunjukkan makna selain wujub minimal membutuhkan dua hal, sebagaimana di dalam ilmu balaghah yang kemudian diadopsi oleh usul fikih. Pertama, harus ada alaqah, relasi. Kedua, harus ada indikator, korinah yang mengalihkan dari makna primer kepada makna lainnya. Dan kami langsung simpulkan bahwa ayat atau amar yang ada dalam ayat ini adalah lil ibahah. Kenapa? Sebab karena ada indikator yang telah memalingkan dari makna primer kepada makna lainnya. Adapun alaqahnya antara wujub dan ibahah, ulama memberikan penjelasan bahwa al-musyabahah al-maknawiyah, yaitu relasinya kesamaan di dalam maknawi. Apa itu? Antara ibahah dan juga wujub sama-sama memiliki sisi al-idhnu. Karena dalam hukum itu tidak terlepas kalau tidak al-idhnu pasti al-man'u. Meskipun ibahah ini ada idhnul fi'lih wa idhnul tarkih gitu. Ditinggalkan boleh, dilakukan boleh gitu. Itu ya. Ini kesimpulan dah ya. Kan masih belum yang balik lagi, Mas. Tinggal berapa? Tinggal 3 menit ya. Langsung saja mungkin itu ya. Ada indikatornya karena ada perjanjian damai, perang saat bulan-bulan mulia atau haram, dengan kaidah annal amra badal hadari lil ibahah. Kenapa? Sebab kok dikatakan lil ibahah? Karena tidak terlepas dengan tujuan amar itu sendiri, di mana menurut Aduddin Al-Iji di dalam yang dikutip, beliau mengatakan al-maqsudu minhu raf'ut tahrimi wa huwa hasilun bil ibahah wal wujubu wan nadbu ziyadatun labudda lahuma min dalilin. Yang mana tujuan dari amar setelah larangan adalah menghilangkan sisi keharaman, di mana hal itu sudah terrealisasi dengan ibahah to. Langsung ke poin kedua. Poin kedua yang ketiga, soal khusus. Al-musyrikin itu langsung kita kategorikan sebagai umum. Sudah dijelaskan tapi karena ini singkat, saya langsung saja. Di sini ulama sesungguhnya berbeda pendapat tentang al-musyrikin. Kenapa? Sebab karena meskipun musyrikin itu bersifat umum, ia memiliki latar belakang atau historis yang spesifik, sehingga ada ulama yang mengatakan umum sesuai dengan keumuman lafal, dan ada yang mengatakan spesifik sesuai dengan sebab. Kenapa kok cuma sebab? Karena tek-tek syariat, nusus syariah turun bukan dalam ruang yang kosong maupun vakum, melainkan merespon gejala sosial dan juga peristiwa-peristiwanya. Yang mana satu peristiwa dengan peristiwa lain pasti memiliki distingsi yang signifikan. Mungkin begitu. Sehingga enggak usah ini Mas, langsung. Lah, ini tadi. Lah, sehingga
ulama itu berbeda pendapat, tetapi perbedaan pendapat itu bisa melebur dan memiliki titik temu apabila ditemukan indikator yang memalingkan atau yang menegaskan apakah lafal itu akan diberlakukan secara umum atau diberlakukan secara khusus. Dalam konteks ayat ini, maka saya akan mengutip mufassiroh kemarin, mufassiroh yang kemarin ya, penting disinilah letak urgensinya mengetahui terhadap faktor historis dan juga kronologis turunnya suatu ayat. Yang secara singkat itu ternyata ada pelanggaran oleh kaum musyrik di Makkah. Sehingga tinggal 30 detik. Ada dua indikator yang mengatakan bahwa itu bersifat khusus, yaitu ayat sebelumnya, ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat setelahnya, ayat keenam. Itu memalingkan menjadi indikator bahwa berlaku khusus. Selesai, Mas. Implikasinya. Implikasinya bahwa tidak semua tidak bisa ayat atau ayat kelima yang disinyalir wajib atau boleh memerangi non-muslim adalah tidak bisa diberlakukan secara umum karena ayat itu bersifat temporer yang berkelindan dengan sebab-musababnya. Sehingga tidak bisa dijadikan justifikasi yang melegitimasi tindakan destruktif dan intoleran terhadap non-muslim. Lebih-lebih dalam konteks keindonesiaan yang damai. Kendati pun non-muslim Indonesia tidak distatuskan sebagai kafir dhimmi, muahad, dan mustakman. Hal ini selaras dengan sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh bertindak anarkis kepada non-muslim. Wasani al-man'u li'annahum la yuqatiluna fa asbahun nisa wasibyan. Wallahu a'lam. Pas ya. Dah cukup, sekalipun tergesa-gesa, tapi insya Allah poin yang disampaikan oleh Mas Soleh sudah bisa ditangkap ya teman-teman untuk kita jadikan bahan diskusi. Tepuk tangan dulu. Saya berikan sebuah ekstraksi sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Soleh. Beliau mencoba menelaah ayat perang di dalam surat At-Taubah ayat 15 yang berbunyikan ya yang menjadi mahallus syahidnya di faktulul musyrikinah. Bagaimana ayat faktulu ini coba ditilik oleh Mas Soleh dengan menggunakan pijakan usul fikih. Mana beliau menyatakan bahwa ini memang amr, tapi amr yang bermakna ibahah. Dengan kaidah anal amro ba'dal hadar itu al-ibahah. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, bahwa ini berangkat ya sebenarnya berangkat dari beberapa literatur yang seakan-akan itu mengeneralkan kebolehan untuk memerangi non-muslim, yang pada akhirnya Mas Soleh menyatakan bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan pijakan untuk memerangi non-muslim secara umum. Tentunya lebih-lebih di negara kita yang itu yang pluralis ya, tidak bisa dijadikan sebuah pijakan untuk memerangi non-muslim. Itu mungkin. Selanjutnya kami kasih 15 menit untuk diskusi. Dipersilahkan Putri dan Putra. Monggo. Ya, satu. Mana ini yang para mutafakih ini kok tidak ada ini? Ayo yang di depan ini, mbak-mbak yang di depan, silahkan. Tidak ada. Oh iya, monggo. Diperkenalkan namanya siapa, dari mana? Tidak, tolong panitia mik.
Atau sambil lalu mungkin ke depanan. Itu mic-nya belum bisa itu. Oke. Perkenalkan kami dari Mahat Ali As-Sunniyah. Jadi dari dari penyaji tadi mengeneralkan lafadz al-musyrikina kan ngoten nggih. Pertanyaan kami tadi, kalau masalah al-musyrikina digeneralkan secara umum berarti kan di situ mencakup semua lafadz kafir yang kemudian tadi di diikhraj atau diistisnakan mu'ahad sama mustakman yang di situ tidak boleh diperangi. Kemudian nanti tadi juga menyebutkan qaul tsani yang mengatakan di situ tidak boleh diperangi selama mereka tidak mengganggu kita. Kan ngoten to nggih. Kemudian pertanyaan kami, pertanyaan yang terjadi atau fakta bahwa kafir di Indonesia yang menurut referensi yang kami baca kalau nggak salah di kitab Qurratul Ain, fatwanya Syekh Ismail Zain, nggih. Ya, saya yakin nggak salah itu. Di Qurratul Ain ternyata di situ disebutkan bahwa Indonesia adalah kafir yang bukan muahad dan juga bukan mustakman. Berarti kami kategorikan sebagai kafir harbi. Nah, kalau dari kafir harbi itu apakah berarti kita mengamalkan ayat tersebut yang di situ boleh, bahkan di situ ada amr, iktulu, bunuhlah orang musyrik. Berarti kita diperintahkan untuk membunuh orang musyrik di Indonesia atau bagaimana? Nanti untuk penjelasannya mungkin sang penyaji bisa menerangkan. Oke, cukup. Sudah. Baik, sudah bisa saya tangkap apa yang hendak ditanyakan. Ini berkaitan dengan ibarah yang berada di Qurratul Ain, hasil fatwa ulama Ismail bin Zain yang menyatakan bahwa Indonesia itu merupakan negara yang kafir harbi begitu, bukan kafir muahad ataupun buat kafir mustakman. Lah ini lantas bagaimana dengan pijakan jenengan tadi yang menyatakan bahwa kalau misalkan di Indonesia itu dikatakan kafir harbi, maka secara otomatis boleh diperangi. Ya, monggo. Saya jawab agak mainstream ya. Kalau kita sepakat non muslim saya nggak mau ya, cuma bilang non muslim aja ya. Kalau di non muslim di Indonesia itu kita sepakat statuskan harbi, ya monggo gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah betul non muslim di Indonesia itu distatuskan harbi? Itu pertama ya, masih belum dijawab. Cuma saya ingin menegaskan bahwa penelitian ini mungkin agak logika mutakallimin ya, dimana tidak terlalu mempertimbangkan putusan-putusan hukum yang sudah ada. Tetapi ya terserah gitu. Kalau mutakalliman kan gitu kan, tidak terlalu mempertimbangkan hukum-hukum yang ada. Apakah itu di kitab itu terserah gitu. Tetapi begini, kalau soal itu ya, apakah tapi sebenarnya sudah dijawab ya. Ya kalau sudah. Artinya kita sepakat enggak misalnya, tapi saya enggak, menolak saya, bukan kafir harbi, bukan kafir mustakman, bukan kafir dhimmi, mutawatin muslim gitu ya. Cuman mungkin gini, agar diskusi ini lebih mengalir, mungkin lebih kita bahas apakah masih ada Darul Harb itu. Kalau bahasanya Gus Fayat, ya kemarin sempat didiskusikan, ya, tidak ada yang namanya Darul Harb. Terima kasih. Mungkin bisa. Oke. Sesungguhnya saya nggak ingin menjawab, pengennya dilimpahkan kepada teman-teman, barangkali teman-teman supaya menyumbangkan kontribusinya, ya kan. Tetapi sebelum itu karena memang ini ada lompatan untuk membahas ini, lompatan sesungguhnya pendapat tentang soal negara yang itu sudah dipanjang lebar dibahas oleh peradaban, itu fikih peradaban, itu panjang lebar ya. Cuma kalau pembagian negara dari dari negara muslim dan Darul Islam atau Darul Harbi itu, kalau bagi saya sekarang itu bagi saya masih tidak ada, sudah gitu, sudah ya itu sejarah gitu sudah. Mungkin itu bagi teman-teman yang lain aja. Oke, saya minta tanggapannya dulu. Intinya bahwa ya
sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Soleh barusan, ya beliau tidak menghukumi apa yang disampaikan oleh siapa namanya Syekh Ismail bin Zain. Ya mungkin itulah ranah khilaf ya. Kalau khilaf lah kita tahu bersama la yungkaru al mukhtalafeh innama yungkaru mujma' alaih. Ya, monggo. Ya, jadi gini loh, sebenarnya kami juga bisa menalar kenapa beliau mengatakan di situ adalah kafir harbi, khususnya di Indonesia maksudnya. Karena di sini untuk kafir atau bahasakanlah tadi penyaji mengatakan non muslim di Indonesia, di situ untuk perjanjian, muahad atau meminta perjanjian juga tidak. Terus ada minta perjanjian sama pemerintah juga tidak. Di situ bahkan mereka itu kalau bisa dikatakan orang kafir di Indonesia itu masuk ke negara kita atau negara Indonesia ini dengan tanpa adanya perjanjian seperti itu. Artinya mereka malah mendapatkan keamanan. Bahkan mereka bisa menjadi orang yang kaya di Indonesia seperti itu. Seperti itu. Apakah nanti tidak ada perjanjian bahkan menjadi orang yang kaya yang bukan di negeri sendiri, karena ini negeri Indonesia, negeri mereka bukan di sini seperti itu. Apakah itu bukan dikategorikan kafir harbi lagi? Enggak ada perjanjian. Nggih, niku. Oke, ini mungkin biar lebih ngalir diskusinya. Monggo, yang di tengah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu jauh-jauh ke dalil-dalil untuk menentukan ini harbi atau bukan. Pertama kita coba telisik logika dari Mas tadi Asunia tadi. Pertama, Masnya kan bilang ini kafir harbi, soalnya di kitab itu ada orang kafir yang sekarang itu bukan musta'man, bukan dhimmi. Sisanya apa? Harbi dong. Berarti kalau dua salah, berarti sisa satu. Ini bias logika, Mas. Saya kurang hafal masalah oposisi kayaknya ya. Di oposisi itu ada semacam pokok kalau ada 3 pernyataan bisa dibilang gak mungkin semuanya benar. Ada yang kalau 2-nya salah itu 1 pasti benar. Contoh, orang ini tidak hidup, berarti orang ini pasti mati. Nah, kalau kita menggunakan logika ini ke kafir, dhimmi, musta'man, harbi, kita bisa bilang gini dong, kayak tadi itu. Ini bukan musta'man, ini bukan dhimmi. Oh, berarti harbi ini, kan itu kan loncatan logika. Saya mau mengomentari yang di sana. Ya, ini begini saja mungkin. Perlu bisa ndak yang dari Mas Asunia sampaikan ibarah yang memang benar-benar ada di Qurratul Ain itu. Biar kita bisa menilai bersama ibarah yang jenengan pahami. Takutnya malah ya mohon maaf, takut ada pemerkosaan ibarah dan sebagainya itu. Ini perlu dibaca ibaratnya. Kalau dibaca nanti bisa jawab penyajinya ya. Loh iya kan bisa didiskusikan. Oh iya, untuk sudah. Ya, jadikan kajian diskusi. Iya, siap. Ya mungkin yang lain dulu dari Putri ini, biar ada lah sumbangsinya untuk mbak-mbak yang ya apalah ini. Yang belakang monggo Mbak. Jadi ini mempermasalahkan di Indonesia ini mau dikategorikan non muslim itu dikategorikan apa? Apa yang ya toh walaupun bahasanya bukan kafir lah ya. Saya juga kurang sepakat kalau kafir. Ya, non muslim saja. Ya monggo, yang Putri, ya monggo, sebutkan nama, dari mana? Nama saya Ais Siti Maesaroh dari Mahad Ali Kebon Jambu Cirebon. Mungkin sebelumnya saya ingin meminta kesepakatan bersama dulu. Jadi yang dimaksud dengan kafir itu apa? Maksudnya tuh di konteks zaman sekarang ya, sebenarnya itu sudah kalau kita melihat di konteks kenegaraan itu tidak ada yang namanya kafir, tidak. Melainkan kita menyebutnya dengan istilah muatin, warga negara. Itu mungkin kalau dari konteks keagamaan itu masih ada yang namanya kafir. Cuman kan kita hidup bernegara ya dengan pokoknya tuh kalau kita ikut ke keagamaan itu pasti masih banyak perdebatan masih akan banyak sampai peperangan kayak gitu kan. Itu kita udah hidup gak hidup di zaman dulu lagi, maksudnya tuh kita udah hidup di zaman sekarang.
Jadi kita ngambil istilah kafir itu diganti dengan muatin. Setuju? Warga negara. Alasannya kenapa? Alasannya karena emang menurut saya sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Kenapa? Karena Tidak, masih banyak. bentar, saya coba mengkontekstualisasikan dulu ya ke zaman sekarangnya. Jadi kalau zaman dulu kafir harbi itu yang memerangi Rasulullah, ya sama sekarang juga muatin ya, muatin yang harbi itu sama seperti dulu. Jadi orang, tapi itu tuh kafir muatin harbi itu warga negara asing yang masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk menghancurkan Indonesia. Bagaimanapun caranya, baik itu melalui penjajahan fisik ataupun non fisik seperti seperti di internet kayak gitu kan, banyak itu penjajahan non fisik ya. Nah, itu untuk muatin harbi. Ada juga muatin zimi. Nah, itu seperti itu warga negara asli Indonesia. Banyak kan kita hidup dengan berapa agama? 5. Gini Atau saja 6? Mbak, biar tidak terlalu bulat ya. Diskusinya kita ini, sampean itu sepakat tidak di Indonesia itu ada kafir harbi, begitu saja. Karena Tidak. yang dipertanyakan oleh Mas itu katanya kafir harbi sesuai dengan entah ya di Barokuratul Ain katanya. Olah, jadi intinya tuh Intinya apa? saya tidak setuju dengan kafir Oke, harbi. alasannya Menurut saya harbi itu bukan ada di Indonesia, melainkan itu warga negara asing yang ingin menjajah Indonesia seperti itu. Iya, jenengan ingin menawarkan sebuah istilah muatin harbi lah bahasanya begitu ya. Iya. Muatin. Monggo. Warga negara. Tanggapi dulu. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Tetapi kita sepakati sungguhnya pembahasan ini sudah keluar dari ini ya, dari diskusi saya, naskah saya sungguhnya. Tetapi saya menarik untuk itu soal kafir itu ya. Saya entah ini tagnya di mana, kalau jangan tanya teks dulu kalau sekarang. Soal kafir itu kalau saya lebih cenderung mengklasifikasi dua, ada kafir yang teologis, ada kafir sosiologis begitu. Kalau kafir teologis sampai kapanpun, bahkan sampai kiamat itu pasti ada. Tetapi apakah kafir teologis itu wajib diperangi? Tidak semua. Itu pertama. Soal kafir sosiologis, ini karena namanya sosiologis kan. Kalau membahas apakah kafir harbi itu ada di Indonesia, maka kembali membahas soal negara, Mas. Di mana, ya kan? Karena nggak bisa terlepas antara status kewarganegaraan sama dengan negara itu sendiri begitu. Dan itu saya kira keluar sudah dari pembahasan ini. Tapi nggak apa-apa supaya silakan. Ya, monggo. Tanggapi dulu. Kalau pembahasan tentang kafir dan tidak, mungkin kita harus lebih tahu latar belakang munculnya istilah kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man. Dalam kitab Al-Haqqul Mubin fi Raddi Man Tala'aba Biddin karya Dr. Usamah, di situ dijelaskan istilah ini sebenarnya tidak ditemukan di era Rasul dan para sahabat. Istilah ini muncul ketika para fuqaha, yaitu para ahli fikih agama Islam, itu dituntut oleh keadaan memecahkan hukum di tempat yang berbeda-beda. Artinya bagaimana kondisi muslimin ketika di daerah yang mayoritas muslimin, pasti ketika hendak melakukan hukum-hukum syariat mungkin enjoy saja. Tapi bagaimana muslimin yang ada di tempat yang minoritas seperti di wilayah Eropa, itu pasti memiliki muamalah ubudiyah yang harus dibedakan dengan yang mayoritas. Oleh karena itu para fuqaha mencetuskan dan merumuskan peta dunia menjadi darul harb dengan darul Islam, itu tujuannya cuma satu, sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan umat Islam zaman itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kafir di Indonesia itu disebut harbi, dhimmi, musta'man ila akhirih? Kami cenderung mengikuti guru-guru kami, tidak dikatakan harbi.
juga tidak dikatakan dhimmi, tidak dikatakan mustakman. Tapi kami ikut guru-guru kami tetap dikatakan kafir karena konotasi dari kata-kata kafir itu sebenarnya bukan jahat menurut guru-guru kami. Kafir itu artinya cuma orang-orang yang menutup diri, itu saja. Sehingga kalau tadi apakah kafir Indonesia dikatakan harbi, jawabannya tidak. Berarti tidak sama ya, tidak sepakat dengan temennya ini. Kok ambivalen ini? Bukan, izin berbeda. Satu sisi menyatakan kafir harbi, sisi lain kafir tok begitu. Gimana, masih ada tanggapan lagi buat Mas yang menanya tadi itu? Atau yang di belakang itu, ancungkan tangan, monggo. Yang Putri mungkin, atau sudah kita sepakati? Ya, apa Mas? Itu kita nggak boleh terjebak ke pengelompokan kafir yang cuma 3 itu. Ada kafir yang lain. Ini juga pernah dibilang oleh Gus Ulil, sekedar informasi ya. Kan Al-Ghazali itu bilang Al-Farabi, Ibnu Sina itu kan kafir ya. Tapi kata Gus Ulil itu bukan kafir-kafir yang dhimmi, mustakman, harbi, itu bukan, tapi hanya kafir dalam pemikirannya saja. Seperti itu. Itu dari Gus Ulil. Ya, ini sudah ada beberapa pengistilahan masalah kafir ya. Entah itu kafir masalah pemikiran dan seterusnya. Bisa jadi penelitian lain itu Mas, soal iya, kafir iya. itu ya. Masih ada lagi, monggo. Jadi ini sudah mengkerucut ke kesepakatan bahwa memang di Indonesia tidak ada kafir ansih lah bahasanya kita lah ya. Memerangi Islam secara apa namanya, ya brutal dan sebagainya. Monggo. Oke, terima kasih. Sebenarnya ini sudah selesai dibahas ketika Munas Alim Iya. di di NU. Ya, kalau tidak mau dikaji kan gimana Mas? Ya harus dibahas Dengan lah. demikian, jadi sedikit mengutip dauh dari Wakil Rois Syuriah PBNU, dauhnya Ki Afif, bahwasanya di Indonesia mereka yang non muslim itu tidak bisa dikategorikan sebagai kafir harbi, kemudian bukan kafir muahad, bahkan bukan mustakman dan bukan pula dhimmi. Kenapa? Karena definisi-definisi yang ada kafir itu untuk di Indonesia, dauhnya beliau itu tidak bisa diterapkan kepada non muslim yang ada di Indonesia. Maka dengan demikian, karena juga Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, insaniyah. Jadi di Indonesia ini tidak, artinya bukan kita mau meniadakan fatwanya Syekh Ismail Zain yang tadi itu, jadi kata-kata tadi, karena memang secara realita yang ada dari definisi-definisi kafir yang ada itu memang tidak cocok diterapkan untuk di Indonesia. Ya, sudah bisa saya tangkap. Oke. Intinya memang tidak sepakat dengan term kafir tadi. Ya, terakhir mungkin dari penyaji. Sudah habis ini waktunya. Tetapi intinya teman-teman sepakat bahwa tidak ada kafir harbi di Indonesia ya. Cuma sebutan saja apakah non muslim atau kafir. Maka saya kira yang mengatakan kafir itu ya kafir teologis tadi itu ya. Tapi kalau non muslim mungkin lebih menitikberatkan faktor sosiologisnya. Mungkin itu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.